Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saudara putra-putri remaja, seluruh jajaran bangsa Indonesia, mari kita simak dengan revisi proklamasi. Proklamasi kami, Proklamator Indonesia II, dengan ini menyatakan sebagai pengganti pejuang Indonesia I, hal-hal yang mengenai perubahan birokrasi, tata ulang, dan lain-lain diselenggarakan dengan para raja-raja sedunia dan dalam tempo 7 hari kerja. Jakarta, 17 Agustus 2014, atas nama Amanat Pejuang Nuswantara Rekso Samudro. Itulah adik-adik, para remaja putra-putri yang pada pagi hari ini turut upacara pengibaran sang saka merah putih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, saat ini sudah 69 tahun, maka usia kemerdekaan Republik Indonesia telah 69 tahun ini. Mudah-mudahan kalian, para remaja yang saat ini masih di bawah 17 tahun, mungkin tahun berikutnya, tahun depan sudah akan mengikuti pemilu seperti tahun sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, perlu kami sampaikan dan perlu kami ingatkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Pilpres Indonesia pada saat ini dalam keadaan sengketa. Artinya gugur dalam Pilpres, perlu waspada. Karena tahta pemimpin ketujuh ini adalah pewaris tahta, yaitu terah dari raja, yaitu yang disebut Satrio Piningit, juga wali tunggal, juga Ratu Adil. Itu yang akan turun, termasuk Imam Mahdi. Itu akan menjadi satu yang disebut Manunggaling Kawula Gusti. Itu yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Bahwa itu akan terjadi sesuatu hal seperti itu perlu saya sampaikan kepada saudara. Dan pada tanggal 13 Desember saya pidatokan juga di Purworejo. Pilpres akan gagal. Kemudian malam tahun baru di Randu Songo, yaitu di Laut Utara Brebes, saya sampaikan demikian pula. Maka ternyata terjadilah demikian. Itu perlu diwaspadai. Bapak Ibu Saudara sekalian, putra-putri bangsa dan setanah air seluruh Nusantara, kesempatan pagi hari ini perlu waspada bahwa politik Indonesia telah dijajah dari asing. Seperti Amerika menggoyang adalah dolarnya. Sekarang dengan kenaikan solar sudah menjadikan resah. Ini akan terjadi huru-hara luar biasa apabila tidak segera ambil tindakan poros tengah kembali waktu zaman reformasi. Itulah saudara-saudara perlu diketahui dan perlu waspada. Pentingnya kalian semua di masa depan untuk mempertahankan bumi pertiwi ini adalah dengan zaman jajahan. Belanda menjajah Indonesia 40 tahun, yang 300 tahun adalah sekutu Belanda. Kemudian Jepang, kemudian PKI. Sampai detik ini kalian belum tahu apa sejarah sesungguhnya dan politik apa yang telah dilakukan para elit-elit politik. Maka adik-adik kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, marilah kita waspadai, hati-hati bergaul, hati-hati beragama, hati-hati berkumpul.
karena itu akan menyusup kepada kita, karena Dajjal sudah masuk turun dari angkasa, yaitu turun kepada kita semua, akan menyusup kepada para pejabat dan semua jajaran kita, maka pejabat manapun akan pengkhianat bangsa, korupsi luar biasa. Hanya itu yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Saya tekankan waspada semua jajaran pengurus yang baru seperti Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Lurah Warakas, diwakili oleh Bapak Usep 14 yang berkesempatan pada malam hari ini hadir dan diundang seluruhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu warga RT 10, tokoh masyarakat yang lain, tokoh agama, dan para pendeta yang kesempatan hadir. Marilah pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kesempatan malam hari ini yang sangat bahagia bagi kita semua, yaitu dalam rangka juga susah payah membantu daripada kreativitas Karang Taruna Remaja RT 10. Saya sangat terharu dengan adanya sambutan Bapak RT, bahwa kesempatan yang berbahagia ini tidak disia-siakan. Perlu kami beritahukan pula sekaligus kepada warga RT 10. Kenapa tahun-tahun lalu tidak meriah? Itu negara juga sedemikian pula. Dikarenakan tahun 66 apabila puasa sebenarnya batal bisa dibayar lain waktu, tapi bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia duduk di bumi pertiwi yang kita pijakan ini adalah tidak semudah membelah. Saya sampaikan pula kepada warga RT 10 khususnya, umumnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahwa bendera partai di mana-mana berkibar, bendera partai diutamakan, tapi bendera merah putih pusaka kita satu pun tidak ada. Inilah hanya di depan Pak RT dan di depan rumah saya. Sadar betul belum bangsa ini bahwa kita mengelola pewaris bangsa oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh segala tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kita tidak sadari kita memicahkan bumi pertiwi. Ibu Kartini kita peringati, para nabi kita peringati, para wali kita peringati, para wali di mana kuburannya kita kunjungi. Tapi kadang-kadang ibu sendiri dicaci maki. Itulah zaman sekarang. Perlu Anda nikmati. Apakah bentuknya negara? Tapi rakyat masih ada yang dihukum, masih ada yang terhukum. Itu adalah belum merdeka seutuhnya. Dan sekaligus saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu ditelepon dari intelijen dan juga dari Pilpres sengketa. Itu perlu saudara sadari. Di mana-mana saya tempelkan oleh anak buah saya pemberitahuan seakan-akan saya peramal, tapi juga yang ada di dinding kantor RW waktu itu disobek, ditaruh di pot, saya kontrol juga, entah itu rekan saya RW, bahwa pemimpin ketujuh ini adalah pewaris tahta Nuswantoro. Jangan mimpi siapapun akan jadi pemimpin bangsa ini akan kuat atau mampu menyelesaikan masalah selain daripada yaitu pewaris tahta Nuswantoro. Maka ini adalah saya katakan podo joyonya antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Pada saat Jokowi jadi gubernur, sebulan kemudian sudah saya kirimkan surat
Dimas Joko Widodo yang saya cintai, saudara dari desa sudah di DKI, tapi saudara Anda akan kejepit. Pokok saya wayangan seperti ini, di Brebes Randu Songo saya wayangan pidato politik seperti ini, dan di Taman Mini seperti ini, juga yang kemarin di Purworejo saya sampaikan sama halnya, pemilu akan gagal, saya katakan. Dilaksanakan betul, tapi terjadi sengketa. Nah, 2 bulan ke depan ini apa yang akan terjadi? Maka perlu diwaspadai oleh kita semua, bahwa semua sudah menyusup ke Indonesia seperti ISIS dan sebagainya. Politik-politik itu yang belum 11, dan umumnya para remaja putra putri dari Sabang sampai Merauke, bahwa putra putri ini adalah kalian calon pengganti. Pak Darminto tidak tahu. Mudah-mudahan minggu-minggu ini ada utusan atau beliau sendiri yang akan hadir. Ya, waktu itu bertemu dengan saya, kamu jangan berbendera. Maka saya mengundurkan diri dari RW, saya mengundurkan diri dari partai, saya diajak berpartai lagi tidak mau, karena saya berhadapan langsung dengan Sri Paduka yang mulia 3 kali. 1 yaitu di Syekh Maulana Maghribi, 2 di makamnya, 3 ada di Warakas. Percaya atau tidak, yang bukan sarjana alam gaib, yang bukan lulusan SAG, saya kira hal itu adalah mustahil. Tapi mustahil itu adalah milik Allah. Apa kehendak Tuhan Yang Maha Esa? Kita hanya tunggu turunnya rahmatan lil alamin pada malam hari ini. Perlu Anda ketahui bahwa pemimpin mudah-mudahan ada di utara. Dan di Gang 14 ini sudah ada beberapa lagi, yaitu menaikkan bendera Sang Saka Merah Putih di halaman rumah saya. Benderanya saya kira terbesar daripada Jakarta Utara. Saya yakin tidak ada yang punya ukuran segitu besarnya. Itu perlu dicontoh. Perlu saya ingatkan kembali, Anda adalah sudah keblinger semua. Bendera partai bertebaran di pintu. Sekarang merah putih, pusaka kita. Darah selain juru selamat yang dilindungi Tuhan dan utusan Tuhan langsung. Itulah Bapak Ibu sekalian, bahwa semua keturunan itu hanya sampai 7. Kalau saudara-saudara ini mengingat tahun sebelumnya 7 turunan di atas kita, itu sudah bukan siapa-siapa kita. Kakek kita saja saudara sudah tidak pernah diingat. Bapak Ibu saudara dimaki-maki, padahal dia yang menghidupkan kamu, dia yang memberi warisan kepada kamu. Inilah keblinger bangsa kita ini. Karena Indonesia sudah dijajah dengan agama, dijajah dari Jepang otomotifnya, dijajah dari Amerika adalah ekonominya. Asal digoyang dolar, Indonesia hancur. Karena pemimpinnya tidak mampu mengatasi permasalahan itu. Kalau zaman Bung Karno adalah dibentuk Kodevo, dibentuk segala sesuatunya. Indonesia zaman Bung Karno mengatakan good to well, tidak pandang siapa dia. Sang proklamator, aku sang proklamator, aku sang Garuda, aku pemersatu bangsa, aku mercusuar dunia. Kupijakan kakiku pada ibu pertiwi. Kupandang dunia dengan 100 mata. Kulangkapkan kakiku laksana raksasa samudra. Kuhadang lawan 1000 dengan 1 kekuatan ilahi. Aku tak takut kematian, karena kematian adalah pakaianku. Kesabaran adalah darahku, ketegasan adalah watakku, ulas asih budi pekertiku. Tapi kini aku
sisa kekuatan ilahi Rabbi. Darahku kutorehkan di bumi pertiwi. Malaikat Zabania telah menjemputku. Merah putih dalam genggamanku. Aku sang fajar akan tenggelam. Cukup sudah aku hidup di 100 tahun. Ragaku telah usang dimakan waktu. Aku akan kembali pada Tuhanku untuk menuju keabadian yang sejati. Di tahun misteri ini, kutemukan penggantiku, penguasa 3 dunia. Kuletakkan kewajibanku di pundakmu. Terbanglah bersama Garudaku, menembus cakrawala dunia. Kibarkan sang saka merah putih di angkasa raya. Tumpaslah angkara murka di bumi pertiwi. Jadikanlah para leluhurmu sebagai